jarang ngeliat tuh. Iya jarang dah sekarang. Udah nggak pernah lo di M6. Iya juga ya. 30 sekian-sekian doang. 30 juga jarang. 30-an. Itu pun Iya. jarang ya. Wah keren banget sih stage. Ya lagi. Gila, Salfok. Wow, dan ini kita udah masuk ke dalam drafting phase dari match pertama, game pertama untuk hari ini Best of 5 Series. Dan diawali dengan Team Spirit, 3 band udah mereka tutup. Yap. Ini berarti hampir semua marksman lah ya. Ya. Yang memang lagi bagus-bagusnya, Bruno Granger kan. Iya, Salah satunya pasti di-pick kalau yang di band. Dan di band untuk keduanya. Yang menarik sih, karena Team Spirit juga bahkan mereka band Joy. Joy yang bisa di-flex dengan mereka sendiri. Suyo first pick. Ya, ini joinnya kayaknya lebih tepatnya untuk Sekais juga ya. Karena waktu berhadapan lawan RRQ di lower bracket juga dilihat-lihat emang Ngerepotin. agak sedikit ngerepotin. Bisa langsung dive ke belakang. Tapi itu dia sebagai kompensasinya Hilda untuk Krem dan lihat langsung disambut dengan Vance dari SRG. Ih, suaranya benar-benar menggelegar sih itu. Baru 2 pick pertama udah begitu tuh. Iya makanya. Yap. Ngelihat Haya dan Hilda tampaknya mereka tuh pun semangat, cuman Team Spirit apa nih opsinya? Mungkin kalau aku ngelihat ya Yif masih bisa menjadi opsi meskipun ada Hayabusa, tapi kayaknya Yif ini menjadi sosok yang ngeri banget loh. Hylos mungkin. Halo Shift misalnya ya. Hylos. Ya, tapi secara statistik mungkin ini Hildanya Kram juga ini sangat mengganggu loh. Heeh. Kayak Hilda sprintnya dia kan selalu, ya ngebayang-bayangin musuhnya mau kemana itu di screening terus sama dia. Ya. Tapi ya mungkin perlu diperhatikan juga ya bahwa Hilda ini sebenarnya tidak yang benar-benar nggak bisa ditangkap gitu loh. Kayak dia masih tetap bisa dikasih damage kayak sama hero kayak Valentina, Hylos juga. Tapi ternyata Bellaric yang jadi opsi. Dia mau nge-stop hero-hero yang bakal diving. Contohnya kayak misalkan Hilda yang bermain dengan sprint mungkin. Menarik sih. Karena Bellaric jelasnya ini kan cukup pelan ya untuk Wrath of Dryad-nya. Ini animasinya dia nih yang sebenarnya cukup mengganggu. Jadi kayak misal model-model Hayabusa pasti bisa keluar kembali ke belakang dulu atau ke kiri. Baru dia masuk lagi. Makanya kemarin pas ditanya sama Nevin, aku memberikan opsi nih kepada Papa Munton. Mungkin nanti kalau emang mau di buff, ultimate-nya jangan dari pohonnya ke luar, tapi dari luar ke dalam pohonnya. Animasinya jadi kebalik, iya jadi kayak Balik nangkep ya. om gitu. Menarik tuh. Tapi Yifnya diambil gak sih? If-nya atau Valen. Valen oke sih. Untuk tetap bisa nge-damage kan. Karena ya minusnya Bellaric ini kalau ketemu sama tipe yang poke damage, dia bakal ngerepotin banget. Wow. Langsung one-one ya. Langsung one-one dan teriakan. Langsung terdengar lagi. Kayak ini setiap pick akan begitu ya Om. tapi one-one ini bagus loh. Karena kan ini dua hero-nya Bellaric dengan Popheus. Ini gampang dipecahin weakness point-nya. Iya, Apalagi Bellaric ya. Ya. Tinggal dikaiting ke belakang juga. dipaksa ini juga gak sih Iya. Om? Kayak bikin winter secepat mungkin untuk Puvius-nya. Karena walaupun Puvius mungkin dari pasif Demonic Force-nya kayak lebih gampang gitu kan untuk ke-trigger gara-gara ada one-one. Tapi kalau one-one-nya lebih mudah untuk memecahkan weakness point, kayaknya ya Puvius di sini lebih tepat untuk bomba ya. Harus cepat mungkin bikin winter crown. Ya. Belum lagi punya Meltic Gun kan. Udah nge-outrange tuh nanti. Pasti. Buat Bellericnya bahkan lebih susah lagi. Buat jalan ke belakang. Dan mid lane, oh Harith-nya dulu. Gold lane ditutup. Ada Harith, ada Beatrix Sebenarnya sebenarnya. one ya. Ya, biar bikin enak one-one-nya juga. Innocent-nya bisa lebih bebas juga untuk explore. Dan tidak melupakan juga untuk execute gameplaynya juga emang agak susah ya. Karena Suyo yang jadi jungler nih. Bukan yang tipikal kayak Link, Hayabusa. Atau bahkan mungkin yang kayak Joy yang bisa nempelin ke arah one-one. Jadi harusnya di sini one-one-nya agak sedikit lebih bisa bebas sih untuk di early sampai mid game-nya. Ya. Dan SR juga tim yang berani untuk mainin hero-hero tipis nih. Kalau mereka mau bawain Guinevere pun menurutku masih masuk sih buat mereka. Masuk sih. Masuk banget. Mereka kurang crowd control, jadi masuk akal banget untuk dapetin Gwyn. Dan untuk kali ini kayaknya 6 hero ini nggak ada yang flex ya. Bisa dibilang ya udah pasti. Iya. Hilda hampir 80% masuk EXP Betul. juga, jadi nggak terlalu bermain flex tampaknya di atas. Kita lihat Edith ya, masih menjadi langganan band untuk Opsi Edith di sini beberapa bagus tim. sih lebih tepatnya. Karena emang passive dari Edith sendiri kan tetap bisa ngedeliver damage sesuai dengan persenan HP dari lawannya. Ya. Dan kebetulan dua lawannya ini kebetulan dari tim Spirit sangat-sangat strong sekali. Dari lini depan, pool HP juga sangat luas. Yup. Jadi wajar sekali kalau misalkan yang mainin persenan HP pasti bakal di-ban dulu nih. Untuk menghindari damage yang berlebih bagi Bellaric dan Povius. Terus sekarang banding lagi nih ya. Beatrix kah akan menjadi opsi? bisa. Habisin aja semua. Atau Iritel. Oh. Iritel juga good option. Karena di sini ya kita tahu sendiri hal ini Iritel versus One juga bagus. Tapi kalau misalkan ini Hiko ya, aku juga akan lebih spesifik ke Beatrix, Beatrix ya. ya. Iya. Tapi Beatrix sebenarnya bisa dipaksa buat pakai. Bukan loh. Buat penggunaan flicker kan dia. Kalau buat Beatrixnya banding Purify. Tapi Faramis ban. Tuh ini mau main kemana nih berarti? Mau main Hero-hero inisiator kayaknya yang nggak mau kalau misalkan ke deny sama Faramis. Guinevere Aurora.
Guinevere bagus. Guinevere bisa dibuka di sini sih sebenarnya. Ya atau Mid lane-nya. main Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya. Oh. Aduh, Tigreal. Tigreal juga bagus. Tigreal. Karena dua-duanya juga tipikal hero yang bisa ditangkap ya sama Tigreal. Suyo apalagi ya. Pasti bakal ketangkap juga. Tapi jelas ini bakal bergantung dari Sekish juga sih. Early game. Ini yang sekarang kelihatannya lumayan diincar ya dengan SRG. Kayak mereka ngebiarin one-one-nya, mereka sudah ambil Hayabusanya. Hayabusa ini pasti harus bisa nge-deliver damage-nya buat di early game. Kayak mereka butuh, kalau misalkan mereka mau Tigel, mereka butuh burst yang lebih lagi nggak sih? Kayaknya kalau misalkan kayak Hayabusa, ya memang bisa dibilang DPS burst. Cuman berarti mid lane-nya yang, Johet, mindful, lempar aja. Ya. Ya udah gak usah Dive in composition ya. pick satu Iya, kabur, pick satu kabur. Patahin aja ini formasinya. Sekarang malah SRG loh yang main pick off loh, bukan Team Spirit-nya yang ingin memenangkan matchup early game. Jadi terlihat ya bahwa Team Spirit lebih mengkokohkan bagaimana komposisi mereka ketika tim fight berlima. Dan ini dia Beatrix yang sempat kita perbincangkan tadi. Serta satu hero lagi harusnya bakal menuju ke either Valentina. Karena menurutku yang paling bisa atau paling memungkinkan ya untuk mendeliver damage ke Hilda ya Valentina di sini atau Aurora sekalipun. Valen gak sih? Arcane untuk menghindar juga kan? Kabur ya. Buat kabur, Buat intinya buat stopper, kabur. ya. Iya. Dan tapi kalau begitu berarti Auroranya bisa diambil nanti. Kan Stormy juga karena kan ada combo antara Johet dan Aurora ya. Kena ejector, kena Frosty Breeze. Chain CC-nya mengerikan ya. Apalagi dengan ada Frigid Glacier ini pohon dan si manusia ungu ini mudah sekali untuk ditangkap loh. Ya. Dengan adanya ini momentum stopper nggak sih? Dengan adanya Johet, dengan adanya Hayabusa, Hilda ini butuh lah mereka buat nge-stop, ngilangin momentum dari SRG. Cuman tadi Omawa point out Aurora bisa banget, stabil lagi, lebih sulit untuk di pick off juga kan Aurora. Iya. Tapi ada Valentina nih, bisa sih. Mereka bisa ambil Valentina juga, double Eternal Guard, atau bahkan ada pilihan ya dengan Wrath of Dryad juga. Atau Yves, jangan-jangan. Iya. Bisa juga. Yves masih ada loh. Betul, itu masih ada dan itu bisa banget juga. Iya kan? Soalnya aku merasa kayak Yves di sini bagus banget untuk menahan 3 hero depannya kan. Apalagi udah potensial banget nih untuk Vexana yang dimana dia juga tipikal hero jalan kaki bukan yang punya dash ability. Jadi menurutku masih sangat memungkinkan untuk bisa dibawakan. Oke, ini pilihan terakhir berarti ya dari SRG. Uloi. Burst damage yang dicari Agresif, iya tadi kan. agresif semenjak lahir dari awal. Dari awal, Sejak dari awal. lahir. Dari level Kuat 4 ya. Dari level 2, level 2. Level 2, Itu level 2 itu Johet dengan Loyi lihat tuh. bisa jalan dia. Jalan langsung lempar rotation dispersion. Sakit banget tuh. Dan dia mau ngasih serangan kejutan loh dari belakang loh. Karena seperti yang kita tahu ya untuk permainan Luoi sejak awal event masih ada BTK di Swiss Stage. Ya. Itu Luoi benar-benar strong banget loh untuk bisa menciptakan momentum. Yaskiel juga kemarin 4.000 gold yang mungkin lagi dalam keadaan lose condition. Tiba-tiba dibalikin keadaannya. Nona Aurora waktu di Swiss Stage. Jadi ya hero game changer yang emang cocok banget untuk dibawakan. Oke, ngelihat drafting nih dari kedua belah tim untuk game yang pertama. Ada prediction yang mungkin mau berubah untuk sekarang? Aku belum sih, masih ke SRG ya. Masih SRG. Meskipun sebenarnya SRG ini bukan berarti draft mereka oke ya. Aku gak sukanya mereka karena tipis banget. Jadi mereka cukup bergantung dengan early damage-nya mereka. Oh. Kalau sampai early damage-nya gak ada atau patah itu mereka bakal bisa disimbangkan dengan lawannya. Benar Oke. sih. Kalau aku sih ngerasa Belerik dan Povius ini emang kejawab sih sama One. Itu sih. Jadi kayaknya emang agak sedikit berat. Ya emang di SRG sih untuk menuju ke mid sampai late gamenya mereka lebih stabil. Cuma mungkin nanti sih minusnya kalau misalkan pick off-nya gagal ya atau Itu. miscalculation itu dibalikinnya kayak bisa lebih cepat lagi karena ini ada Belerik Povius mengerikan banget untuk bisa fight 5. Cukup gambling sebenarnya ya mereka karena ya memang one bagus di late game. Cuman kalau mereka posisi under nih Johet sulit untuk memberikan impactnya dan pasti itu dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim Spirit. Jadi aku masih gimana ya, aku ngeliatnya 50-50 sih. Aku suka one-one-nya tapi aku kurang kayak mereka terlalu all in early. Makanya nyari snowball sebenarnya. Kalau nggak dapet snowballnya bisa goyah tuh game 1. Ya, jadi ini bakal bergantung sama early game-nya banget ya. Early game. Pasti, betul. pasti. Udah jelas ya kayak meta yang sekarang juga kan snowball. Wah kita susah nih buat bisa kembalikin ya. Belum lagi lawan biasanya item kedua ini ada Hayabusa nih. Sky Pierce jangan lupa nih. Selalu bisa ada di sana dan itu jadi item snowball yang paling cepat buat Hayabusa. Oke, nanti kita bakal lihat ya untuk hasilnya seperti apa ya. Karena memang secara drafting ini juga cukup kompleks ya. Jawaban dari para panelis akan sangat bergantung kepada gameplay Pasti. dari kedua belah tim nantinya. Apalagi untuk ya tim Spirit juga ya. Bermain di kandang lawan, ini jadi satu pressure yang cukup berbeda juga seharusnya. Tapi ada targeting khusus nggak yang harus dilakukan kepada Innocent mungkin?
dengan one-one-nya harus di-press kah dari awal? Susah sih pressing 1-1 sebenarnya. Iya. Ya, menurutku target khususnya lebih mending cover one shotnya aja biar dia bisa jalan. Justru ke jungle. Iya, ke jungle-nya aja. Biar gitu. dapat retry ya. Biar menang retry Iya, di biar turn. menang retry. Oh benar. Karena kalau dia nggak dijaga diambil-ambilin creeps-nya. Wah itu ketinggalan Suyo kan susah. Dan kalau power Suyo maksimalnya di level 3 misalnya dapetin first blood atau kalau jauh lah kalau first blood. Separuh HP aja kita cicil buat musuh itu pasti dia bakal segan nih buat sentuh nanti di turtle yang pertama. Itu sih. Kayak kalau dari goalnya ya udahlah dibiarin dulu mau gimana. One juga kan menit 78 baru sakit kan. Awal-awal masih belum lah. Iya, Iya masih belum sih. berasa. Masih belum berarti awal-awal. Kasih space aja mending justru buat Hiko supaya bisa menangin. Karena kalau 1v1 kan lebih mekanik, lebih Betul, mungkin nyantai. Sementara kalau di cover itu malah ngundang Ngundang. mengundang perperangan. Mengundang peperangan di situ. Kadang-kadang kalau 2 lawan 2, 3 Kalau lawan di press 3. ya. Menarik sih. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai bergeser nih karena mid game, karena late game, secara team fight, ngeliat komposisi tadi, ini bakal condong kemana? Kalau pick off 1 gue masih SRG. SRG. SRG sih, mid Untuk late pick game off ya? SRG ya. Mid late game tapi. Mid late game SRG. Mid late game. Setuju. Early bahkan. Oh, iya. Early bahkan kalau SRG menurutku. Kalau misalkan Poviusnya di sini bisa diganggu-ganggu juga, misalkan Kid Bomba nggak dapetin level yang keempat, itu bakal jadi chaotic banget juga sih buat Team Spirit. Kayak banyak banget syarat untuk bisa menangin early game dari SRG, sementara Team Spirit ini malah syaratnya banyak banget untuk team fight 4 gitu loh. Kebalikan banget. Di sisi lain paham maksud lu, Bet. Cuman kalau gue ngeliat SRG cuma satu butuh. 1-1. Iya. 1-1-nya tapi ya 1-1-nya kalau aktif. Di momen di target yang tepat, udah rata. Misalkan sisa Beleric, udah mau ngapain? Karena nggak ada yang bisa tangkap juga nih. Itu dia. Si one-one-nya. Nggak ada yang bener-bener lock pasti, nggak ada yang kaja gitu, yang surprise misalkan. Hmm. Jadi di sisi itu harus one-one-nya yang hidup terakhir gitu. Nah, berarti udah saatnya Kid Bomba. Langsung aja. 2 item pertamanya, 1 item bebas mungkin Domi, mungkin Winter. Thunderbelt, yang kedua Winter. Itu udah opsi terbaik. Kalau first item enggak sih kalau first item. Enggak, first item kayaknya sayang butuh, sih. butuh, masih butuh. Tetap butuh di item keduanya. Tuh, tipis semua kan yang badan siapa? Hilda. Hilda? Hilda. Hilda jangan-jangan revitalize nih untuk Cram. Ya. Tapi sepertinya para player juga udah pada ready dan para casters kita juga udah siap. Langsung aja casters, take it away. Nah, ini dia waktunya ya. Kita akan lihat dulu siapakah nantinya yang akan menjadi penantang dari tim Liquid ID. Akankah tim Spirit? Ya, Atau Selangor Red Giant? sang tuan rumah. Yap, Apakah akan memuluskan Golden Road mereka? yap. Ataukah mereka akan dipulangkan di kandang mereka Buset sendiri? deh. Tapi kasih dulu emot apinya di kolom komen. Kita akan lihat tuh sudah terjadi kebakaran di Land of Dawn dan juga emot apinya untuk stage kita yang luar biasa keren Wah, parah sih itu Kalau guys. kalian sadar tadi itu draftnya naik turun di atas. Betul. Luar biasa ya kalau kalian intip juga begitu full house-nya di Axiata Arena dan memulai untuk game pertama, match pertama. Terlihat untuk bagaimana dari panelis tadi banyak yang memang lebih mengunggulkan dari SRG nih untuk game kali ini. Oke, tapi ada one shot Wah, yang menjadi korban pertama. one shot, one kill. Wow. Itu dia, poin first blood yang diambil oleh SRG. Dan bahkan ini memang di tangan dari Yums. Tapi kedengeran gak sih tadi suara Betul. teriakannya tuh sampai ke sini loh. Sampai sini loh suara-suara teriakannya guys. What? Wait. Terjadi lagi dan Sawo. What? Wah, Sawo yang menjadi korban berikutnya. Ini dia, dari segi gameplay harusnya memang berbeda dan Yums. Wah, dilemparkan jauh banget. 3-point shoot tadi terlihat tapi ada aksi balasan yang dilakukan oleh one shot. Setelah apa yang dilakukan oleh SRK tadi di awal-awal. Dan ini bisa dikatakan sebenarnya untuk typically dari gameplay yang berbeda. SRG lebih bermain agresif. Sedangkan dari tim Spirit yang kalau udah kita lihat di game-game sebelumnya, mainnya lebih sabar, Oke. lebih pasif juga. Yap. Dan ya kalau dibawa temponya sama SRG berarti tim Spirit yang harus bisa mengontrol balik. Yang penting kan mereka tetap spirit itu dulu. Betul, keep spirit. Iya bener gak salah. Oke, pertempuran akan terjadi di area Dead Turtle. Akan seperti apa lagi karena Cram masih di level 3 one shot. Mencoba untuk bisa mengejar kemana lagi arah pelariannya. Tapi Cram mencoba untuk bisa menghancurkan konsentrasi dari tim Spirit. Itu outer turret kayak gak ada harganya di depan Kram ya. Iya. Lewat aja dia di dalam, nup, Kid Bomba. Cram dikit gak ngaruh katanya. Enggak Kram itu mah dia lancar lancar. Oke, terlihat ada pergerakan tadi dari Cram mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya ke arah dari Sawo. Alright.
Dan terlihat dari turtle-nya nggak terlalu terburu-buru ya. Ini Sekis. Waduh, Sekisnya masuk dan sekarang ada shadow kill. Tidak terspot di mana posisi dari Sekis. Siapa yang sangka ada Sekis di dalam rerumputan depan purple buff. Yang dimana purple buff-nya juga diambil nih harusnya sama Sekis tadi. Point kill juga diambil lagi. Ngebuat snowball power, early game power yang dimiliki oleh seorang Suyo. Ini gak berjalan sama sekali untuk di Spirit. Boleh-boleh nih Sekis Stormy. Bukan ada- Innocent gitu ya, bukan gitu ya. Nadanya gak gitu, jangan diganti. Oke, akan seperti apa lagi pertempurannya? Masih ada beberapa player yang berkumpul di area dari turtle-nya. Ada pergerakan dari Sansalapa di bagian belakang tapi belum terlalu mau memperlihatkan diri, tapi flicker terdengar juga. Yap, nggak mau ngontes ternyata ya. Agak Yap. terlalu jauh juga untuk Sekisnya sehingga ada sedikit objektif yang bisa diambil sama tim Spirit untuk ya tabung dulu lah ya di awal-awal setelah 2 kali tumbang tadi. Turtle-nya seenggaknya bisa didapetin dan lihat bagaimana dari SRG menguasai area river. Iya. Dan ini adalah tipikal gameplay mereka. Mereka kuasain river, itu bakal susah. Di bawah selesai lagi kah? Karena sedikit lagi Kid Bomba memang benar-benar menghilang. Dan itu terlihat ada senyuman tadi dikit ya dari Kid Bomba yang terkena pick off lagi dan lagi. Dan Sekis sudah nabung 3 poin kill dan Innocent. Ini udah punya 1 buah corrosion. Modal lagi nih. Jadi masalahnya ya mau tadi waduh tertabrak dilemparkan lagi one shot. Bisakah dia kabur dari tersebut sedikit lagi tersisa. Selesai sudah. Thanks to effect burn juga dari Stormy ya. Lethal Ignition yang ngebuat dari one shot hilang ketiga kalinya. Setelah dia mencoba untuk melakukan pencurian Berhasil. terhadap Orange Buff. Iya, tapi akhirnya jadi rugi lagi. Iya, dan sekarang ada perpindahan tempat. Akan seperti apa lagi? Kid Bomba benar-benar diajar habis-habisan dan satu terakhir. Kid Bomba masih bisa bertahan sejauh ini mendapatkan Karakram. Tapi setidaknya dia pun menghilang kembali. Dan akhirnya membuat dari bottom lane-nya sedikit ada celah untuk didorong tipis-tipis dan membuat dari Sawo akhirnya bergerak ke arah bottom lane terlebih dahulu. Dan ini tempo benar-benar dipegang sama SRG. Mereka nggak ngasih kendor sama sekali, serangan demi serangan di setiap lininya. Itu dijalankan dan membiarkan kembali dari gold lane-nya, dibiarkan mandiri dulu. Yeah. Sementara kalau dari Settlement Emerald ada 2 Swift ya, yang dibawa untuk Hayabusa dan untuk One-One-nya. Dan Pull Yourself Together ini yang kebuat akhirnya dari Inspire akan lebih cepat dari segi cooldown-nya untuk Innocent. Ini masalahnya Sunset Lover sama Hiko dong yang hidupnya masih aman sejauh ini ya. Yang 3 udah diteror terus-terusan loh. Bahkan Sawo aja tadi udah kena gitu loh. Karena ya mau coba cari pertukaran. Nah tapi- sekarang Kid Bomba mau dihajar lagi. Hanya tersisa Salbarevi. Kena lagi. Dan setiap ada point kill, dengar bagaimana teriakan dari crowd yang ada di Axiata Arena. Begitu luar biasanya dan kali ini tidak akan dibiarkan juga turtle-nya jatuh kembali ke tangan dari tim Spirit. Tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Selangor Red Giants. Ya, tapi setidaknya mereka juga masih di dalam strateginya. Tapi perbedaan tepat. Untuk kali ini belum selesai. Tidak hanya untuk one shot. Tapi untuk juga Sunset Lover. Dan memang Stormy dengan Loi yang dimainkan. Bagaimana power dari Loi yang unggul. Wah, mau dihajar lagi kah bener ya, tapi hampir. Untuk shadow kill-nya terlepas. Ya ada flicker yang digunakan juga untuk Hiko. Defensif di area outer middle turret masih bisa dilakukan oleh tim Spirit. Namun masalahnya ini snowball power dari SRG semakin mengerikan. Akan semakin menjadi pressure besar lagi untuk tim Spirit. Dan mereka nggak bisa melakukan hal yang banyak. Karena siapapun ada di lini paling depan. Itu bisa dimakan dan bahkan belakang pun nggak aman. Oke, Kram sendirian mencari informasi, berhasil dan masih tetap bisa mempertahankan keseluruhan SP yang dia miliki. Ya inilah, SRG mereka emang benar-benar mempertahankan bagaimana area pick off yang mereka punya dengan hero pick off yang mereka punya. Berhasil sejauh ini. Wah dan bayangkan gimana leluasannya Loi loh. Di dalam keadaan unggul kayak gini. Bebas banget, ini udah unggul 4.300. Iya. Oh. Wait, itu dia ada satu lagi shadow kill dikeluarkan, terbagi damage-nya. Cukup aman tapi masih belum selesai seperti dari Sekis. Tapi setidaknya kembali purple buff-nya dicuri. What? Wait, oke. Wow, cukup beresiko. Tapi setidaknya untuk sekarang Kid Bomba sudah join ke dalam pertempuran. Wah, tapi Kid Bomba pun kayaknya nggak mampu nahan sih. Gak mampu sepertinya sendirian. Tapi seperti ada bantuan dari Sawo dan sekarang berhasil. Oh, Doho di tempat yang berbeda, Sunset Lover menjadi korban siapapun yang terpisah. Tidak akan menutup mereka. Karena sekarang Shadow Kill dikeluarkan kembali, pertempuran kembali terjadi. Mereka berantem di area inventory yang dimiliki oleh Team Spirit. Tapi untuk One-One-nya berhasil terbang. Crossbow take
saja merubah segalanya. Dan bantuan dan wipeout diciptakan di tangan dari Selangor Red Giants. Bagaimana lihat buff tuan rumah membawa mereka dengan tempo yang begitu luar biasa dan bahkan tidak ada celah sama sekali untuk tim Spirit bisa melakukan pembalasan. Pencurian memang bisa dilakukan, tapi ganjarannya jauh lebih mahal yang bisa didapetin sama SRG. Dan ya, terbawa sudah dengan gameplay SRG yang begitu agresif karena di instant replaynya ini semuanya kena pasif dari Duality. Sekis juga yang masuk mencoba untuk sebagai eksekutor walaupun memang nggak ada point kill yang langsung diambil ya. Tapi conceal play dari Yums dapetin Sunset Lover yang bahkan nggak sempat ngeluarin flickernya. Crossbow of Tank memang mengudara. Tapi bala bantuan juga damage tambahan dari Stormy ini loh yang impactnya luar biasa. Dia tambah damage lagi dan siap untuk terbang lagi loh. Dan begitu dia. Ada crossbow tank yang sekarang nyambung lagi damage-nya karena beberapa player. Sunset Lover merasakan, Sawo juga merasakan. Selama tidak ada Wind of Nature, selama tidak ada Winter Crown, ini bakal menjadi malapetaka di saat crossbow of tank ini terbang. Yap. Cuma mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini adalah salah satu suara yang sangat-sangat seram yang pernah didengarkan oleh pemain-pemain dari tim Spirit ya. Harusnya ya. Harusnya. Coba itu dengar bagaimana crowd yang di sana loh. Ya sorakan yang bukan ini ya, kayak memang ya itulah sebuah antusias gitu untuk SRG. Setiap mereka dapetin point kill. Wah aku merinding sih, ini luar biasa banget. Apalagi di sana, wah kena lagi dong, oke. Bisa Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ini mau Sawo, mau Kit Bomba yang di depan, ini udah gak ada harganya kayaknya di depan SRG. Dengan hampir 10.000 gold yang sekarang bisa dipegang oleh mereka. Apakah dengan satu Lord yang pertama ini pun bisa mendobrak habis pertahanan dimiliki oleh tim Spirit? Karena udah prime-nya banget loh. Untuk Selangor Giant. Dan nice lemparan tadi kepada satu minion untuk men-trigger pasif dari base turret di bottom lane. Oke. Ada satu lagi. Hop. Lord yang belum sampai juga sejauh ini. Quad Shadow, Phantom Shuriken sudah terlihat. Dan gak ada yang bisa menghentikan Sekis. Oke. Gak ada sisi pasti yang bisa membuat dari Sekis ini bisa ditangkap. Hei, ada Shadow Kill bagian bawah. Masih cukup santai, Sekisnya Wah. masih ingin menumbangkan karena satu bestarkan dari bagian bawah. Namun di tempatnya berbeda, Yums akankah berani untuk melemparkan ke arah dari satu play. Kit Bomba harus mengeluarkan flickernya guna untuk bisa menyelamatkan diri. Namun sekarang Sekis masuk kembali, Quad Shadow, Phantom Shuriken. 3 base turret terekspos sekarang. SRG 11.000 gold lead yang bisa mereka dapatkan ini membuat akhirnya satu wave minion akan dihantarkan kembali di arah top lane. Tuh Sekisnya coba masuk lagi. Oke, Phantom Shurikennya selesai. Namun sekarang Quad Shadow tadi masih berhasil untuk membalikannya dan juga ejector. Berhasil mendapatkan satu player walaupun Yumsnya menghilang. Tapi sekarang Sekisnya hadir kembali dengan Shadow Kill yang sudah dikeluarkan. Dan Hiko masih berjuang. One shot menembakkan Evo Queller tapi belum bisa menumbangkan ke arah Sekis. Dan wah begitu leluasannya untuk Sekis bisa in and out. Tanpa adanya yang bisa menghentikan dirinya. Balik lagi, gak ada stopper pasti untuk bisa menghentikan laju dari Sekis. Karena dari tadi dia bisa leluasa, bisa semena-mena untuk masuk dan keluar. Tanpa adanya gangguan, karena dari tim Spirit. Sekarang oke, Hiko, dia udah punya modal dari Blade of Despair dan juga Malefic Gun beserta Wind of Nature. Ini yang akan ngebuat dirinya jauh lebih aman atas serangan Sekis dan juga Innocent. Tapi dia doang. Sisanya kalau misalkan dia ngerembet dan dia nggak selamat, itu bisa ke teman-temannya loh kalau Innocentnya sekarang udah jadi 3 Trinity attack speednya. Ini gameplay macam apa ini? Ya ampun. Nggak dibikin juga Trinity attack speednya. Ya kan dari Innocent, dia lebih modal ya udah DHS. Karena kemarin-kemarin kan udah mulai beragam ya. Ada dari Corson Side, DHS, lalu perginya ke Haskell. Yang Golden Staff. Ada yang ke Golden Staff, ada yang sekarang Malefic Gun lagi. Si Halberd wajib sih digunakan untuk bisa mendobrak lagi ya. Ini Aspiration yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Spirit. unggul 12.000 aja nggak pakai si Halberd kayak udah ngeri ya. Betul. Makin lagi si Halberd. Iya. Kit Bomba sama Sawo kayak kerupuk gak sih di depan? Kayak regen HP-nya juga dengan perbedaan kayak begini nggak berasa ya sama sekali ya. Enggak sih harusnya. Iya, pertumbuhannya langsung di stop gitu. Apalagi kayak selalu bisa dipok duluan sama Stormy-nya itu loh. Ini berarti nyiksanya maksimal. Wow, Wow. slow but deadly. Buset, ini bukan slow lagi, Ul. Udah terang-terangan deh tadi. Tapi sekarang ini udah mulai pelan-pelan nih, SRG udah coba untuk kembali men-set up. Mereka membutuhkan bala bantuan dari Lord yang udah diambil juga. Dan bahkan kalau dilihat SRG ini belum ada turret yang tersentuh. Tapi sayangnya SRG tadi mengeksekusi Lordnya di bawah menit 12. Ya. Sehingga masih belum menjadi Lord yang in hand. Tapi apakah mereka
benar-benar membutuhkan ke arah dari Lord yang udah enhance. Tapi ada fun fact nih, Ol. Ya, Innocent mencetak rekor sebagai pemain pertama yang mencapai 100 kill di Buset. M6 World Championship. Skylar menyusul di posisi kedua dengan 82 kill. Oke, sementara Kelra itu berada di posisi ketiga ya. Ya kemarin 19-0, bayangin tuh kayak Granger. Betul, ini dia Lord. Sudah masuk ke dalam area pertahanan dari Spirit. Alright. Akan seperti apa lagi pertempurannya karena Sekisnya masih melihat dari kejauhan tapi di area tengah. Belum berhasil ditumbangkan karena best turretnya. Dan itu sayangnya bukan Lord in hand sih, jadinya nggak ada power of charge in-nya juga untuk Lordnya. Tapi masih ada super wave minion. Oke, yang double pulse ya. Tapi sekarang ada pergerakan dari Kid Bomba yang benar-benar udah berhasil langsung diperhatikan. Kid Bomba menjadi korban pertama. Sekisnya mencoba untuk bisa menabrak bagian belakang. Masih gagal, best turret bagian bawah. Berhasil ditumbangkan, Sekis hadir kembali. Shadow Kill dikeluarkan, ada WW yang udah dikeluarkan pula oleh Hiko. Namun sejauh ini mereka masih berhasil untuk bisa mempertahankan keseluruhan yang udah mereka miliki. Dan sekarang Hiko-nya berhasil langsung dilejapkan dengan sangat cepat dan depan berbeda. One shot-nya menjadi korban pula. Kramnya numpang lari kanan kiri depan belakang atas bawahnya selesai. Game yang pertama. Bab tuan rumah The Sky Prince. Sekis tidak tersentuh sama sekali, tidak terhentikan sama sekali. Game pertama yang dibuka dengan dominasi yang mengerikan, Selangor Red Giants berhasil untuk bisa menggebrakan Axiata Arena dengan begitu luar biasa. Gameplay macam apa lagi yang sudah kita lihat di game yang pertama, teman-teman? Oke, mungkin bisa dikatakan mereka banyak yang bilang easy server. Tapi kalau kayak gini, itu easy untuk mereka sepertinya. Mereka bangkit, mereka balikan dari kata-kata tersebut, tapi begitu luar biasanya tidak tersentuh di game yang pertama. Mereka begitu mengerikan dari beberapa player, bahkan dari keseluruhan gameplaynya loh. Itu memang ngeri banget sih. Semuanya terdominasi dari setiap lininya, dari setiap temponya. Dan ya memang ini buff tuan rumah mungkin ya yang membuat mereka juga terboost. Yep. Karena satu-satunya harapan juga bagi sang tuan rumah. Sambil kita akan bahas lebih dalam lagi bersama panelis kita. So, take it away. Thank you casters, dan itu dia untuk match kita dari game yang pertama. Betapa cepatnya ya permainan dari SRG ini bisa diselesaikan dengan sangat baik. Tapi sebenarnya apa yang ngebuat perlawanannya jadi nggak terlalu terasa nih? Biasa. Di Apa bawah tuh? menit pertama sudah banyak gerakan-gerakan yang dimulai dari SRG tadi. 2 poin kill loh tadi buat Sekis di awal-awal Hayabusa ya. Kalau nggak salah sih Hayabusa yang dapat ya. Tapi memang benar-benar sesakit itu ya. Dan efek snowball yang didapatkan dengan SRG ini. Yang tidak ada jawaban pada akhirnya. Karena ya mid game, late game ya mau gimana early game-nya udah selesai didominasi penuh. Itu dia. Sebenarnya kita sempat bahas gak sih, Be? Iya. Om Wawa, kita early game ini Luoyi, Johead level 2 Iya, kuat. level 2. Plus Hayabusa. Hayabusa juga. Jadi sebenarnya jangan mau kemakan tempo SRG itu. Mereka tinggal survive early, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka kemakan tempo dan yang kita bilang, ini SRG nyari snowball dengan Rene Johead. Ya mereka dapetin itu semua key winning conditionnya mereka dapetin semua dan it's a clean game bisa dibilang. Ya masalahnya kayak mereka udah tahu gitu loh, komposisi Jawhead ini kan dive in full composition kan. Betul, Dimana betul. mereka akan selalu mencari cara gitu loh untuk masuk. Dan ya selalu ada cara untuk masuk gitu loh ketika memang kita melihat opportunity-nya kayak ada Sunset Lover, dia bukan hero yang punya dash ability. Terus pohon ini juga gak punya dash kan, Belerik. Ya yang dimana dynamic duo mid lane-nya dari Team Spirit itu bener-bener hero patung basically. Jadi kayak gampang banget untuk di pick off. Ya masih ada diversion juga kan buat kaget-kagetin musuh dan bahkan bisa dapetin tadi banyak celah yang dimaksimalkan tadi oleh tim SRG juga. Dan efek snowballnya Innocent tadi, lihat dengan one-one-nya juga berani banget untuk main tabrak terus-terusan. Ya bener-bener berterbangan sana sini ya jadinya ya. Dan kita bakal melihat juga keseluruhan dari segi item decisions-nya dulu nih. Dengan 13 menit gamenya berjalan. Ya ini automation yang memang udah cukup jomplang ya. Lihat Sekis bahkan ada War Axe. Ada War Axe. Ya tadi sempat aku message juga kayak, wih War Axe nih agak sedikit classy juga ya. Dimana dia membawakan satu item yang ingin menambahkan spell fame juga agar dia bisa survive. Karena emang kebetulan lawannya adalah Belerik, Povius, lalu ada Suyo juga kan. Yep. Jatuhnya kalau beradu damage takutnya mungkin di sini Sekais juga akan menerima damage yang cukup masif. Jadi dia menambahkan satu item penambah darah, 2 bahkan ada Endless Barrel juga. Jadi dia tetap bisa survive walaupun mungkin ada miscalculation dari Quad Shadow-nya. Ini yang tadi seperti bahas Om Wawa juga sih ya, formasinya gak terlalu tebel nih dari SRG. Jadi kompensasinya ya dari item builds terutama dari Sekisnya. Dan 10.05 lihat dari one-one-nya 3.08. Ini clean game Iya. untuk carry dari SRG. Yep. Iya, Dan Kram juga masih dengan spell Spring tuh.
yang dibawakan dengan Hilda-nya dia ya. Yang memang sepede itu untuk bisa berlari-lari dan menggocek-gocek. Karena memang ya gak ada yang bisa nangkep sih. Itu jadi kendala utama ya untuk Team Spirit itu sendiri. Bahkan hanya ada satu Wind of Nature, belum ada Winter ya. Winter Crown sama sekali mungkin yang disematkan juga. Yang membuat setiap kali ada crossbow of tank yang pecah ya udah pecah aja. Dan mereka harus terima dan pasrah. Dengan keadaan kalau tumbang ya sudah. Kalau selamat ya bagus. Ya, bagus. Targetnya jadi bisa siapa aja ya di game pertama kita, dan memang tadi terlihat perbedaan level yang cukup signifikan. Beda 2 level untuk kedua belah jungler, dan kalau goldnya nggak usah ditanya lagi nih, bedanya Udah jauh pasti. banget. Iya, 2 level, 3 level ya. Kalau kita bandingkan mungkin untuk perbedaan dari levelnya. Dari emblem talentnya juga masih hampir sama sih, nggak terlalu banyak perubahan. Inspire supaya bisa lebih di spam dalam tanda kutip dengan pull yourself together tampaknya ya. Dari sisi one-one-nya Innocent, dan ya dari Hiko juga tahu nih udah kita main tenacity aja supaya mungkin ada survivability sedikit. Ya jarang ya kita ngeliat tenacity di Beatrix, biasanya Master Assassin nih maunya. Mau main yang offensif sedikit. Tapi mungkin kayak Hiko sadar gitu loh kalau lawan udah jauh head, jadi kayaknya nggak bagus banget kalau bawa Master Assassin. Tanpanya hybrid defense yang bisa mumpuni dia untuk survive. Ya. Dan pull yourself together juga kan kalau lagi gak pede berarti tenacity kan ya. Tenacity. Kita lihat juga kan buat one yang sempat keluar juga kemarin-kemarin. Tapi cukup one sided tuh, turretnya 9-0. Wow. Gak ada objektif sama sekali ya. Snowball ini udah. Dan ini perbedaan goldnya sampai ke 16.000 loh. Buset. Iya kan, 16.000. Real 16.000. ya? Ini bisa dibilang for the first time loh, kita lebih dari 15%. Biasanya 15.000. 14.000. 14.000 iya. 15.000, 14.000 masih masuk akal lah. Tapi kalau 16.000, wah ini jauhnya banget ya. Ini invade purple buff-nya juga banyak banget. Banyak dari awal kan. One shot berapa kali tuh tumbang itu. Ya. Dan berkali-kali tumbangnya di area jungle ya, dimana Sekais yang dapetin point killnya. Jadi keuntungan berlipat ganda menuju ke SRG. Ya mau dibilang seperti apapun ya, emang Team Spirit melakukan banyak sekali misplay di early game, dan itu yang membuat mereka mendapatkan kerugian. Dan pemilihan Luo ya tadi di akhir yang menjadi penutup, ini juga bisa ngedeliver damage yang massive banget, 52.000, beda tipis lah sama jungler ya. Ya mereka banyak, ini 16.000 berarti dari point kill hero ya. Mayoritas mungkin yang mereka dapatkan juga. Terus ya memang dari awal tadi Jara ya, Suyo ini level 3 aktif, harusnya dia dong yang bisa membalas. Tapi ternyata adalah Suyonya yang harus kehilangan purple buff sampai yang membiarkan yang lainnya juga ngerembet akhirnya. Ikut semuanya. Ini dia nih, Sekais. Sang jungler dari Selangor Red Giants yang akan menjadi MVP by GoPay dari game yang pertama. Hayabusa. Langsung diambil untuk pick yang cukup pagi sebenarnya. Dan ya sangat-sangat impactful sekali untuk item, ya fancy-nya ada satu ya Be ya. Iya. War Axe ya. War Axe Ya. yang emang hitungannya di sini mainnya cooldown ya. Jadi Hunter Strike, terus ada dari Magicians juga, terus Endless Barrel juga. Sebenarnya basically udah 40% cooldown reduction dari item aja tanpa purple buff. Tapi emang ya mungkin kalau kita lihat ya bagaimana efektivitasnya dari Sekai sendiri yang early game-nya benar-benar manis ya. Wajar banget kalau Hayabusanya ini ternyata benar-benar menjadi pilihan utama ya, bahkan di fase awal lah 2 pick atas langsung ambil aja ya Busa. Iya benar. Tadi gue kira dia mau secure buat Skypier sih karena benar-benar snowball. Oke. Tapi ternyata lihat tuh gak ada Skypier sama sekali. Tapi masih dapetin 10.05. Nah, makanya. Stabil. Ya, Masih stabil. kompensasinya dari item itu tadi. Ya kan, jadi dia sadar kalau misalkan teman-temannya nggak ada yang benar-benar tebel di late game, jadi dia juga harus bisa survive secara individual. Nah, ini kita bakal lihat juga dari segi highlightsnya momen-momen yang didapetin oleh Sekais bahkan dari 1 menit pertama. Iya, nah ini nih yang kita bilang tadi ya. Kayak bagaimana dari Sakaisnya bisa dapetin point kill dong. Purple Wah. buff-nya di fight one shot-nya hilang terus-terusan juga. Di one shot susah banget ya. Ya karena jungle udah gak jalan, berarti otomatis yang lainnya bakal pincang buat EXP dengan di gold-nya. Ya, gerakannya itu loh. Yang tiba-tiba dia hadir gitu kan di purple buff, mungkin gak expect juga tuh kayak misalkan one shot yang niat awalnya cuma pengen farming, pengen ngejar ketertinggalan level, tapi dia ternyata di invade. Dan permainan berani seperti ini kan jatuhnya emang ada resikonya Om. Betul, betul. Cuma ya lagi-lagi SRG udah memperhitungkan gitu loh, trade-nya, resikonya seperti apa, dan ini dimana Innocent terbang tanpa tumbang juga, padahal dia udah kena Soul Saver tadi. Udah tipis banget ya tadi dia. Terlalu snowball sih ini judulnya sebenarnya, udah nggak bisa di stop lagi tampaknya bola panas yang sudah diciptakan oleh SRG dan Team Spirit ya emang udah ngarepin blunder, bahkan di posisi 16.000 blunder 3 kali juga masih dipegang SRG Iya sebenarnya. Udah Susah. jauhan ya. sebenarnya ya. Iya. Itu dia ya, finishing juga yang dilakukan oleh SRG meskipun memang ke hold beberapa detik atau mungkin menuju ke arah menit tadi.
Tapi pada akhirnya mereka mengincar tambahan eliminasi ya sebelum Iya. tutup gamenya. Benar-benar dihancurkan ya. Mereka incer hero dulu ya. Cari hero bener. Dari hero dapat wipe out itu kan